Ceritanya gini nih, siang kemarin setelah selesai bikin PR, Budi dan adiknya Ari minum boba bersama di ruang TV. Nggak sengaja, Ari ngeremas gelasnya sampai isi minumannya keluar lewat sedotan. Dan tumpah kena tangannya. Waduh, kok bisa tumpah ya? Itu tuh namanya hukum Pascal. Hukum ini bantu jelasin ke kita tentang perilaku cairan dalam ruang tertutup. Maksudnya gimana? Kita opening dulu. Halo semua, nama saya Fils, anak baru di sini. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, selamat datang ya. Kita bahas salah satu hukum fisika lagi nih. Khususnya satu hukum yang jelasin gimana cara kerja rem di mobil ayah, alat infus di rumah sakit, sampai kursi di tempat pangkas rambut yang bisa naik turun. Yap, semua itu nerapin hukum Pascal. Hukum Pascal ini tuh termasuk kelompok hukum dalam teori mekanika fluida, atau ilmu tentang perilaku cairan dan gas. Ada juga hukum lain nih, kayak hukum Archimedes dan hukum Boyle. Cuman kali ini kita bahas hukum Pascal dulu ya. Kalau kalian pengen saya bahas yang lain, coba deh tulis di kolom komentar ya. Mau yang mana? Kita kenalan dulu yuk sama om yang bikin hukum ini. Blaise Pascal. Om Pascal lahir tahun 1623 di Perancis, guys. Ini nih yang gokil. Umur 12 tahun, dia udah nemuin sendiri aturan geometri, dan di umur 16 tahun, dia nulis karya matematika sendiri. Sarapan LKS kali ya, bisa pinter begitu. Om Pascal ini ternyata bukan cuma jago di matematika. Dia juga pemain nih di fisika dan filosofi. Mirip-mirip sama Om Newton dan Om Pythagoras di video sebelumnya ya. Ada cerita nih tentang kelakuan iseng Om Pascal waktu remaja dulu. Suatu hari, dia kan lihat sebuah tong besar punya tetangganya. Lalu dia ambil tutupnya dan dikunci rapat sampai kedap tuh. Terus, dia mulai isi tong itu pakai air, pakai selang kecil gitu. Agak random sih. Lagi bosen kayaknya ya. Menurut perhitungan dia, tekanan kecil yang diberikan lewat selang bisa memecahkan tong yang sebesar ini. Dia isi terus sampai tongnya penuh dan gak muat lagi. Sampai akhirnya beneran pecah dong tongnya. Tetangganya mungkin mikir, ini anak mau main bola aja apa ya? Seneng banget meledak-ledakin barang orang. Tapi dari eksperimen itulah lahir dasar pemahaman kita tentang tekanan fluida. Jadi, apa sih hukum Pascal itu? Singkatnya, jika kita memberikan tekanan pada suatu cairan atau gas dalam sebuah ruang tertutup, maka tekanan itu akan diteruskan ke segala arah dengan sama besarnya. Gini, mirip-mirip waktu ibu kita marah lah kira-kira. Kalau ada salah sedikit, tekanannya berasa kemana-mana. Sekarang ayo lihat contoh realnya ya. Pernah lihat infus di rumah sakit? Cairan infus dari kantong akan terus menetes ke tabung kecil di bawahnya, dan tekanannya akan diteruskan melalui selang kecil yang akan masuk ke dalam tubuh si pasien. Ini tuh menerapkan hukum Pascal ya. Dongkrak hidrolik. Yang ini banyak ada di bengkel nih. Jadi, mekanik bengkel akan menekan satu tombol yang akan mengaktifkan mesin pompa udara. Tekanan udara diteruskan, piston besar akan mengangkat mobil. Super cool.
pada rem mobil. Saat ayah injek pedal rem, tekanan dari kaki ayah yang diterima pedal rem akan diteruskan ke minyak rem di dalam selang, yang menekan piston kecil di sistem cakram mobil ayah. Kalau pernah lihat ada selang hitam di dekat roda motor atau mobil, itu dia tuh selang yang bikin mobil dan motor ayah bisa berhenti tepat sebelum garis di zebra cross. Gokil! Kursi di barbershop. Besok, waktu cukur rambut, coba perhatiin kursinya deh. Abangnya cukup ngasih tekanan kecil di bagian tuas bawah, tapi kursinya bisa naik dan bisa kuat didudukin orang dewasa. Sihir? Bukan, hukum Pascal juga itu. Mekanika fluida itu ilmu yang mempelajari cara cairan bergerak, tekanan, dan gaya di dalamnya. Yang dimaksud fluida itu ya air, oli, dan udara juga ya. Dan hukum Pascal adalah salah satu fondasi paling penting untuk alat-alat hidrolik. Sama kayak hukum Newton yang menjadi fondasi gerak, hukum Pascal adalah fondasi tekanan. Nah, sekarang kita udah kenal sama Om Pascal, eksperimen gokilnya, hukum yang dia rumuskan, dan kenapa hidup kita jadi jauh lebih gampang karena tekanan yang diteruskan. Coba tulis di kolom komentar ya, alat apa yang menurutmu paling keren yang pakai hukum Pascal. Jangan lupa like, subscribe, dan follow TikTok dan Instagram Feels ya. Belajar bareng itu bisa asik, asal ditemenin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.